Tidak dihukum atau tidak dipenjara bukan berarti tidak salah. Saya kira ini mudah untuk dipahami kalau kita mau berpikir waras. Coba Anda berkaca kepada diri sendiri. Apakah setiap kesalahan yang Anda lakukan otomatis Anda menerima hukumannya? Tentu saja tidak. Anda melakukan kesalahan apapun, selama tidak ada yang tahu atau selama tidak terbukti, maka Anda akan aman. Apakah lalu dengan Anda aman berarti Anda tidak salah? Tidak. Kita berpikir waras saja tahu kalau tetap salah. Karena kesalahan dengan mendapatkan hukuman itu dua hal. Yang kadang-kadang berhubungan, kadang-kadang tidak berhubungan. Banyak penjahat yang bebas. Bahkan yang naif, ada orang yang mendapatkan hukuman atas sesuatu yang tidak dia kerjakan. Kalau sudah berpikir begini, maka kita tidak lagi bertanya-tanya, ini benar apa salah? Kok enggak dihukum? Ini benar melanggar atau tidak? Kok enggak ada sanksinya? Kok enggak diusut oleh polisi? Kok enggak dipenjara? Bukan itu ukuran satu-satunya. Dalam dunia ini, hukum itu tidak bisa mencakup semua kesalahan yang dilakukan manusia. Ini saya bicara hukum dunia ya. Hukum kepolisian atau mungkin hukum adat atau mungkin hukum sosial. Semua itu butuh perangkat-perangkat. Dan bukti itu tidak otomatis dianggap ada atau dianggap tidak ada sesuai dengan faktanya. Kadang-kadang buktinya ada tetapi mampu disembunyikan. Sehingga secara hukum bukti menjadi tidak ada. Kalau kita sudah berpikir seperti ini, maka tidak ada lagi anggapan, wah percuma nggak ada hasilnya. Di dunia ini nggak ada yang tidak ada hasilnya. Semua hal itu ada nilainya. Kenapa? Karena kita hidup, tolak ukurnya bukan hanya hukum di dunia, tapi hukum juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda melakukan kesalahan tentu banyak sekali. Mencuri, kalau tidak ketahuan, tidak akan dipenjara. Membunuh, kalau tidak ketahuan, tidak akan dipenjara. Di dunia ini pembunuh, pencuri yang dipenjara, itu hanya mungkin tidak semuanya. Bukan tidak semuanya, mungkin belum sebagian besarnya. Kenapa? Karena untuk ditarik ke ranah hukum butuh bukti. Dan bukti tidak serta-merta bisa ditemukan. Satu. Kedua, sesuatu yang tidak terbukti bukan berarti tidak ada. Bisa saja tidak terbukti karena buktinya tidak kelihatan saja. Begitu berpikirnya ya. Maka ketika Anda merasa benar dengan yang Anda lakukan, tetapi Anda melihat belum ada hasilnya, ya teruskan saja. Teruskanlah. Sambil Anda cerdaskan orang bahwasanya dalam kaidah itu mala yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Kalau tidak bisa dicapai secara keseluruhan, tidak mampu menggiring ini kepada ke pengadilan, tidak mampu menjebloskan ke penjara, setidaknya cerdaskan melalui opini. Tetap ada hasilnya. Dan siapa yang benar, yang sesungguhnya benar? Kalau memang hukum di dunia tidak mampu menjelaskan itu, sehingga tetap yang benar menjadi salah atau yang salah menjadi benar karena persoalan pembuktian, bukankah kita masih punya pengadilan nanti? Dimana kalau sudah pengadilan di hadapan Allah itu sudah tidak akan pernah ada yang tertutupi. Tidak akan pernah ada yang tersembunyi. Bukti sudah tidak perlu dicari. Semua akan bersaksi dengan dirinya sendiri. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Nanti tangan-tangannya itu yang akan berbicara, kaki-kakinya itu yang akan bersaksi. Ini maksudnya bukan hanya tangan dengan kaki. Everything, semua hal akan menjadi saksi. Ini akidah kita. Jadi kalau kita berpikir, selama nggak dipenjara berarti benar. Itu pemikiran yang sangat naif. Naif sekali. Seolah-olah penjara itu adalah tolak ukur kebenaran tertinggi. Padahal kita tahu banyak sekali sesuatu yang keliru, tetapi mungkin tidak terpenjara. Entah karena menang di pengadilan, entah karena pembuktiannya mampu disembunyikan atau apa. Mari kita biasakan hidup beragama itu secara total. Salah satunya meyakini konsep-konsep dalam agama bahwasanya benar dan salah tidak mesti selalu harus dibuktikan dengan adanya dia dihukum atau tidak di dunia ini. Kenapa? Karena setiap manusia itu punya buku catatan masing-masing
Setiap manusia itu punya saksi, punya malaikat hafadhah, punya malaikat kiroban katibin, 2 malaikat yang menulis. Tidak akan pernah ada yang terlewat. Kalau kita berpikir seperti ini, maka menyaksikan fenomena tidak sesuai dengan ekspektasi, kita tidak akan stres dan tidak akan bimbang. Kalau kita sudah yakin salah, berdasarkan pendekatan keilmuan, berdasarkan pendekatan etika, berdasarkan pendekatan hukum, tetapi ternyata tidak ada kelanjutan, ya nggak apa-apa. Apa masalahnya? Toh orang-orang melakukan itu tujuannya nggak hanya satu. Belum tentu tujuannya ingin menjebloskan, belum tentu tujuannya ingin membuat mereka itu disanksi, belum tentu. Bisa jadi hanya karena kasihan, takut ada orang yang tertipu, takut ada orang yang menjadi korban, takut ada orang yang celaka, dirugikan. Maka dinarasikanlah, hati-hati jangan begini, hati-hati jangan begitu. Jadi banyak multi purpose, banyak tujuannya. Ini dalam semua hal. Koruptor lah, pencuri lah, pembunuh lah, tukang cabul lah. Baik tukang cabul itu sebagai memang murni pencabul, atau tukang cabul tapi berkedok sebagai spiritual lah. Ketika tidak bisa disentuh oleh hukum, bukan tolak ukur berarti itu tidak benar. Kejahatan yang tidak bisa diproses di meja hijau, tidak bisa diproses di kantor polisi, bukan membuktikan kalau itu bukan kejahatan. Kenapa? Karena sebelum bicara tentang hukumnya, ini sudah sebuah kejahatan. Adanya bukti dan tidak adanya bukti, itu hanyalah di depan manusia. Tetapi kalau di hadapan Allah, tidak ada seperti itu. Allah tidak perlu bukti. Maka mari kita berusaha untuk tidak hanya berfokus memandang sesuatu itu berdasarkan apa yang pada lazimnya saja. Oh, nggak dipenjara berarti nggak ada masalah. Tanyakan kepada Anda, berapa kali Anda melakukan kesalahan dan tidak berurusan dengan penjara? Pasti semua orang itu mungkin pernah mencuri. Ya tidak pasti juga ya. Mungkin pernah melakukan kesalahan tetapi bisa selamat. Entah karena tidak ada yang mengadukan, entah karena tidak diproses oleh kepolisian atau apa. Jadi ini cara berpikir kita. Siapa yang merasa baik untuk melanjutkan apa yang dia kerjakan, lanjutkan. Siapa yang merasa saatnya berhenti, berhenti. Siapa yang ingin meyakini itu benar, silahkan. Siapa yang ingin meyakini itu salah, silahkan. Toh, semua orang nanti akan bertanggung jawab dengan perbuatannya sendiri. Dan perbuatan sekecil apapun, apalagi besar, pasti nanti ada konsekuensinya. Di dunia ini, segala sesuatu tidak ada yang pasti. Jangan dikira semua hal yang buruk itu mesti ada balasannya di dunia. Bisa jadi nggak ada balasannya di dunia, tetapi nanti ada balasannya. Dan itu lebih menyakitkan. Balasan yang di dunia ini merasa aman, tetapi nanti ternyata balasannya lebih dahsyat, itu lebih menyakitkan. Karena penderitaan di dunia, di penjara, disiksa, nggak ada artinya. Daripada nanti ketika harus menerima konsekuensi dari kejahatan, di mana penerimaannya ini sudah di alam lain, itu jauh lebih berat daripada hanya sebatas kita menerima sanksi di dunia. Semoga kita menjadi orang yang selalu lebih baik. Amin Allahumma amin.